Oke Ngaps, balik lagi bersama kita di Ngaps Channel. Tonton terus video kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau pengen tahu terus video selanjutnya, tekan tombol loncengnya. Oke Ngaps, 1, 2, 3. Zia. Halo Ngaps, welcome back to my channel di Ngap Channel, dan hari ini kita bakal kemana? Lawang Sewu. Ini dia, dan tunggu kita sampai di situ dan lihat perjalanan kita. Halo Ngaps, sekarang kita udah nyampe di Lawang Sewu dan waktunya kita nikmatin dan kita bedah apa yang ada di Lawang Sewu ini. Sejarahnya, tempat wisatanya, tempat untuk kita berfoto, selfie, dan lain-lain seperti orang-orang yang ada di sebelah. Yeah. Ini kita lagi mencari Garaga Gara-gara hilang nih. Plin, kemari Plin. Lu seneng gak kemari? Alhamdulillah, anjir. Ini gua baru pertama kali di sini ya. Lu mirip kayak dia Plin. Set. Coba lu berdiri bareng sama dia. Buset, ganteng pada fotonya apa kali ya? Buset. Ya, kan? Empat. Han, pengen kemana? Pulang dulu kita. Oh iya, hati-hati ya. Halo Mbak. Lu udah pernah ke Lawang Sewu? Kita udah nyampe Lawang Sewu, Rin. Pertama kali nih. Iya. Di sini tuh ada apa sih? Lorong bawah tanah tuh. Itu kan? Tahu. Lu udah pernah masuk belum? Gua mau udah pernah, Ri. Sekarang udah ditutup. Tahun kalau nggak salah sih ditutupnya itu tahun 2000 berapa? 2014 kali ini ya? Enggak lu SMP berarti. Ya makanya gua kayak gua lu harusnya. Ya udah, penting sekarang kita foto-foto di tempat yang mana.
sekiranya view-nya bagus aja, Ri. Boleh lah. Kemana? Sono kali ya? Yuk. Yuk. Woi bang, woi, ngapain sih? Ini kan kita berkunjung ke Lawang Sewu. Abang tahu tentang sejarah Lawang Sewu? Kan yang baca dulu tadi bang, iya sih. Saya baca sekitar doang sih, karena saya mendatang sih. Sekolah dong bos, penjelasannya di sini. Jadi sejarah Lawang Sewu ini dulu tempat persinggahan para kampanye, para penjajah yang menjadikan Lawang Sewu sebagai stasiun. Kita stasiun kita pindah nih. Dulu Sampang, sekarang Semarang. Berarti namanya bukan Semarang bang ya? Bukan. Semarang ya? Iya. Ini. Makanya ada keretanya dengan stasiun yang Lawang Sewu. Yuk kita. Nah nih bang. Kalau sejarah kereta api Indonesia bang. iya, karena kan kereta api itu kan dari Belanda kan. Oh iya, berarti menjadi pasti kita dulu sebagai negaranya jangan kita sebagai suku bang. Udah sih bang. Sampai sekarang NKRI harga investasi. Oh bukan, lagi lagi. Bukan investasi sekarang. Emang kau pengen yang lain? Mas, iya, ini kan gua orang jauh. Yang gua tahu itu Lawang Sewu cuma 1000 pintu. Emang ini banyak pintunya? Iya sih. Gitu. Nah, Di mana tuh? lu belum tahu ya kenapa dinamakan Lawang Sewu? Oh, Kenapa bisa dinamakan Lawang Sewu? di mana? Nah, nanti kita simak videonya. Nanti ada penjelasan tentang kenapa bisa dinamakan Lawang Sewu oleh masyarakat Jawa sekitar. Untuk Boleh. di selanjutnya ngapsu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cekidot. Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 390 km persegi. Atmosfer kota Semarang di era kolonial masih sangat kental terlihat. Bangunan kokoh dan indah menghiasi jantungnya kota Semarang. Inilah bangunan 1000 pintu, yaitu Lawang Sewu. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu dan disematkan oleh masyarakat Jawa sekitar karena bangunan peninggalan Belanda ini memiliki banyak sekali pintu. Meski gedung yang dikelola oleh PT KAI sebagai museum kereta api sempat terhenti dan tak terawat, kini Lawang Sewu menjadi salah satu magnet pariwisata andalan di kota Semarang, Jawa Tengah. Memiliki nilai sejarah dan kemegahan gedung yang berarsitek unik, Lawang Sewu terdaftar dalam bangunan cagar budaya yang diresmikan oleh Kementerian Pariwisata. Di museum ini, pengunjung juga dapat mempelajari sejarah perkereta-apian dengan mengamati peninggalan masa penjajahan atau sekedar menikmati suasana dan keindahan arsitektur Lawang Sewu, Semarang. Terlepas dari citra, mangkrak, kumuh, dan mistis yang pernah ada, kondisi cantik Lawang Sewu saat ini adalah hasil konservasi besar-besaran yang dilakukan oleh PT KAI, revitalisasi sejak tahun 2009 yang telah melalui berbagai banyak tahapan menghabiskan dana hingga 5 miliar rupiah. Wow! Keberhasilan revitalisasi Lawang Sewu dapat terlihat dari data pengunjung yang terus meningkat. Meskipun pengelolaan di bawah tanggung jawab penuh KAI, namun pemerintah Kota Semarang juga turut andil dalam merawat dan menjaga keindahan bangunan cagar budaya dengan larangan pedagang kaki lima di sekitar Jalan Pemuda dan Pandanaran yang merupakan area Lawang Sewu, dan pemerintah juga menyediakan fasilitas kantung parkir serta transportasi demi kenyamanan para wisatawan. Lalu bagaimana kondisi Lawang Sewu di tengah pandemi ini ya? Memang tidak bisa dipungkiri kapan pandemi ini akan berakhir. Di awal masa pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020, wisata ini sempat ditutup sementara demi menghindari penularan virus corona. Dan akhirnya pada bulan Juni 2020, wisata Lawang Sewu dibuka kembali. Akan tetapi, untuk memasuki wisata ini ada beberapa peraturan protokol kesehatan. Yang pertama, membatasi para pengunjung. Yang kedua, memakai masker.
Yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, selalu jaga kebersihan tangan. Dan yang kelima, jaga jarak. Gedung Lawang Sewu memiliki fungsi bangunan yang berbeda dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Lantas, bagaimana sejarahnya dan peristiwa apa yang melekat pada gedung yang berjulukan 1000 pintu ini? Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang tepatnya berlokasi di kota Semarang. Gedung ini pada zaman penjajahan kolonial Belanda dahulu merupakan kantor dari NIS sebagai administrasi perkantoran mereka. Tapi setelah kemerdekaan gedung ini dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau yang sekarang kita kenal PT Kereta Api Indonesia. Selain itu pernah juga loh dipakai sebagai kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Lawang Sewu sendiri dibangun pada tahun 1904 dan selesai pembangunan pada tahun 1907. Tepatnya terletak di Bundaran Tugu Muda. Bangunan yang indah dan kokoh ini pastinya tak lepas dari arsitek yang handal, yaitu Prof. Jacob Klinkhammer dan B.J. Wendak yang berdomisili di Amsterdam. Seluruh proses perancangan dilakukan di Belanda, baru kemudian gambar-gambar dibawa ke kota Semarang. Melihat dari cetak biru Lawang Sewu, tertulis bahwa suite plan dan denah bangunan ini telah digambar di Amsterdam pada tahun 1903. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri loh. Ketika berlangsungnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945, gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang sangat hebat antara pemuda AMKA dan Kempeitai dan Kubotai, yaitu pasukan Jepang. Itulah sedikit sejarah dari Lawang Sewu yang bisa saya sampaikan. Maka dari itu, pemerintah kota Semarang memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di kota Semarang yang patut kita lindungi. Maka, jagalah Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah salah satu bentuk bangunan yang perlu kita lestarikan sebagai tempat mengingat perjuangan bangsa untuk tetap kembali bangkit dan tetap semangat. Keindahan Lawang Sewu bukan hanya tentang mengagumi bagaimana bentuk bangunannya, namun menghargai nilai sejarah. Salah satu bentuk merupakan bagian penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Lawang Sewu bukan sekedar objek wisata, tapi Lawang Sewu juga harus dilestarikan karena Lawang Sewu adalah cagar budaya. Memiliki banyak sejarah yang harus dipelajari. Mari lestarikan sejarah Indonesia. NKRI harga mati. Lawang Sewu tidak hanya sekedar sejarah. Di Semarang juga ada lumpia, ada tahu gimbal, dan juga makanan khas Semarang semua. Halo Ngaps, gimana perjalanan kita pada hari ini di Lawang Sewu dengan koleksi sejarah dan nama bisa dinamakan Lawang Sewu? Oke Ngaps, mari kita kulik sejarahnya dari Lawang Sewu, kota Semarang. Oke Ngaps, jangan lupa dijaga budaya kita, oke? Ngaps, stay health and safety, jangan lelah bersyukur. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa di-share, like, comment, and...